Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi dalam penjelasan tentang contoh-contoh menyelesaikan soal atau kasus terkait pembagian harta warisan. Pada video kali ini kita akan membahas terkait contoh kasus perhitungan pembagian harta warisan dengan menggunakan metode ROD. Pada video sebelumnya kita telah belajar bagaimana cara pembagian harta warisan dengan menggunakan metode Aul dan dengan cara pembagian yang sempurna. Baik, langsung saja kita melihat kepada contoh kasusnya. Nah, di sini kalau kita perhatikan, seorang suami meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris seorang istri, seorang ibu, dan seorang anak perempuan kandung. Harta waris yang siap dibagikan setelah dikurangi utang dan biaya pengurusan jenazah adalah 24 juta rupiah. Berapakah bagian masing-masing ahli waris? Nah, kalau kita perhatikan dalam contoh kasus ini, untuk harta waris yang jumlahnya 24 juta rupiah ini telah bersih dikurangi dengan kewajiban yang harus dikeluarkan dulu sebelum harta tersebut dibagikan kepada para ahli waris. Nah, maka diketahui seorang istri mendapatkan bagian 1/8. Mengapa demikian? Karena ada anak dari jenazah suaminya tersebut. Kemudian ibu mendapatkan 1/6 karena ada anak perempuan si mayit. Kemudian anak perempuan mendapatkan 1/2. Ini karena zawil furud telah ditentukan bagian-bagiannya di dalam Al-Quran ataupun nas. Ya, kemudian harta warisan sama dengan 24 juta rupiah. Ditanyakan pembagian-bagian untuk setiap ahli waris berapa? Maka untuk istri kita samakan dulu penyebutnya baik untuk istri, ibu, dan satu anak perempuan. Nah, kini kita samakan dulu penyebutnya 862 berapa? Untuk kelipatan terkecilnya adalah 24. Nah, kenapa harus seperti ini? Karena sebagai pada video sebelumnya, kita mengecek apakah ini bisa dibagikan secara sempurna, apakah harus menggunakan metode Aul, apakah harus dengan menggunakan metode ROD sebagaimana yang dijelaskan pada video ini. Maka kita samakan penyebutnya 24 bagi 8 dikali 1 sama dengan 3. 24 dibagi 6 dikali 1 sama dengan 4. Itu untuk bagian istri dan ibu. Dan untuk bagian anak perempuan, 24 dibagi 2 dikali 1 sama dengan 12. Sehingga total kalau dijumlahkan 19/24. Nah, ternyata ini ada sisa sejumlah 5/24. Dari mana 5/24? Yaitu 24 dikurangi 19 sama dengan 5. Seharusnya kalau pada pembagian sempurna ini baik penyebut atau pembilang itu sama bilangannya. Sehingga sisa ini nantinya akan dibagikan kepada ahli waris. Tetapi hanya kepada ahli waris karena hubungan nasab saja. Tidak karena hubungan pernikahan ataupun yang lainnya. Baik. Sehingga perhitungan di atas menjadi istri 3 kali 24 kali 24 juta rupiah sehingga mendapatkan 3 juta rupiah. Kemudian ibu 4/24 kali 24 juta rupiah sehingga mendapatkan 4 juta rupiah. Kemudian satu anak perempuan sama dengan 12/24 kali 24 juta rupiah. Sehingga satu anak perempuan pada perhitungan awal sebelum menghitung sisa mendapatkan 12 juta rupiah. Sehingga kalau dijumlahkan, maka baik dari bagian istri, ibu, dan satu anak perempuan, maka mendapatkan 19 juta rupiah. Di sisanya 24 juta rupiah dikurangi 19 juta rupiah sama dengan 5 juta rupiah. Nah, sisa ini maka dibagikan lagi kepada ahli waris yang ada hubungan darah. Jadi sekali lagi ditegaskan, hanya dibagikan lagi kepada ahli waris yang ada hubungan darah. Tidak diberikan ke pasangan yang ditinggal mati karena hubungan pernikahan. Jadi diberikan pada kasus ini kepada ahli waris ibu dan anak perempuan. Oleh karena itu, pembagian sisa dari perhitungan ahli waris yang berhak adalah ibu 1/6, satu anak perempuan 1/2. Kita samakan penyebutnya menjadi
per 6. Kelipatan terkecil antara 1/6 dan 1/2 untuk penyebutnya adalah 6 dan 2 adalah 6. 6 dibagi 6, bagi 1 adalah 1. 6 dibagi 2, kali 1 adalah 3. Nah, maka totalnya menjadi berapa? 4/6. Nah, ini menggunakan metode rod. Maka penyebut ini mengikuti pembilangnya. Yang tadinya 6 berubah menjadi 4. Sehingga perhitungan di atas menjadi ibu mendapatkan 1/4, kemudian satu anak perempuan mendapatkan 3/4. Sehingga pada perhitungan dari sisa, ibu akan mendapatkan 1/4 dikali 5 juta rupiah, harta sisa pembagian awal, Bapak tegaskan sekali lagi, mendapat 1.250.000 rupiah. Dan satu anak perempuan 3/4 kali 5 juta rupiah, dia mendapatkan 3.750.000 rupiah. Sehingga pada perhitungan akhir seutuhnya harta warisan yang ditinggalkan oleh si mayit atau jenazah tersebut kepada ahli warisnya, yaitu baik ibu, kemudian anak perempuannya, kemudian kepada istrinya adalah sebagai berikut. Nah, maka istrinya tetap mendapatkan 3 juta rupiah karena tidak dapat dari pembagian rod. Kemudian untuk ibu dan anak perempuan ditambah dari tadi, dari hasil pembagian dengan menggunakan metode rod. Maka ibu mendapatkan 4 juta rupiah ditambah 1.250.000 rupiah. Sehingga ibu mendapatkan totalnya 5.250.000 rupiah. Dan anak perempuan mendapatkan 12 juta rupiah dari perhitungan awal ditambah 3.750.000 rupiah didapatkan dari perhitungan mendapatkan sisa dari menggunakan metode rod. Sehingga total bagi seorang anak perempuan akan mendapatkan 15.750.000 rupiah. Nah, demikian bagaimana cara perhitungan harta warisan dengan menggunakan metode rod. Terima kasih. Jika dirasa materi ini bermanfaat, silakan di-share kepada orang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.